Rais Aam, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU, Kiai Haji Miftahul Akhyar, mengingatkan jemaah muslimat NU agar tidak menghina presiden dan wakil presiden. Menghina pemimpin dilarang oleh agama Islam. Karena itu, barang siapa yang memuliakan para pemimpin dalam segala lapisan, maka Allah akan memuliakannya. Waman ahana sultan, waman ahana al-amir, ahanallah. Barang siapa yang menghinakan para pemimpin, menghinakan presiden, wakil presiden, meremehkan mereka semuanya, pimpinan organisasi, Allah akan membalasnya. Dalam acara hari ulang tahun ke-78 Muslimat NU ini, Presiden Jokowi hadir dan memberi sambutan setelah Kiai Haji Miftahul Akhyar. Hadir pula tokoh-tokoh NU, yakni Khofifah Indar Parawansa, Yeni Wahid hingga Habib Lutfi. Dia menyelipkan surah An-Nur ayat 19, yakni peringatan bahwa orang-orang yang menyebarkan berita tidak benar, maka orang-orang itu akan diganjar azab pedih di dunia dan akhirat. Dia mengatakan Muslim yang baik akan menyimpan rahasia saudaranya tanpa tabayun dan klarifikasi. Bila berita bohong disebarkan begitu saja, maka itu buruk. Ketaatan kepada pemimpin, termasuk pemimpin NU, bukan karena pemimpin ingin disembah. Namun, ketaatan ini merupakan modal dan tanda kader-kader NU. Pernyataan Rais Aam PBNU ini berbanding terbalik dengan pernyataan Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang mengatakan Presiden Joko Widodo tidak bisa bekerja. Dalam video yang viral, Ahok sempat menganjurkan agar masyarakat tidak memilih sosok calon presiden yang emosional dan dalam kondisi tidak sehat seperti Prabowo Subianto. Lalu Ahok juga mempertanyakan Presiden Jokowi yang tak bisa kerja dan menyebut calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka tak bisa kerja selama wali kota Solo. Dalam video terlihat Ahok menjawab pertanyaan warga dalam acara yang berlatar belakang paslon 3 Ganjar Mahfud MD. Ahok kemudian mengungkit bahwa adik perempuannya tidak mau memilih Ganjar dan memilih Prabowo Subianto. Karenanya Ahok menjelaskan bahwa dalam soal memilih presiden, dirinya tidak akan memilih presiden yang tidak sehat, emosional, dan tidak terbukti bisa kerja. Sehingga ia menyebut khawatir Gibran akan naik jadi presiden. Kemudian ia mempertanyakan bukti bahwa Gibran bisa kerja selama menjabat wali kota Solo. Dengan entengnya Ahok juga mempertanyakan apakah Jokowi bisa bekerja atau tidak. Karena Ahok menyebut dirinya lebih tahu soal kinerja Jokowi. Ahok juga menyebut Cawapres Gibran Rakabuming Raka dan Presiden Jokowi tidak bisa bekerja. Nah, terima kasih Bu ya. Jangankan ibu, adik perempuan saya pun tidak mau pilih Ganjar. Dia mau pilih Prabowo. Ya, saya jelaskan sama adik perempuan saya, alasan apa tidak mau pilih Ganjar. Kok saya mau Prabowo. Terus mereka bilang, Ibu Megawati saja ngajak Prabowo jadi wakil kok. Kenapa sekarang kamu bilang jangan pilih Prabowo? Nah, saya mau jelaskan. Ibu Mega itu justru sudah mengampuni. Iya kan? Tapi persoalan pilih presiden, kita tidak mau pilih orang yang sudah tidak sehat. Kita tidak mau pilih orang yang emosional. Kita tidak mau pilih orang yang tidak terbukti bisa kerja. Nah, ini presiden loh. Dan lagi pula kita khawatir kalau tiba-tiba Gibran yang naik. Nah, itu dia yang saya bilang. Saya bilang kalau Gibran naik kan bagus. Nah, itu yang saya bilang, Bu. Ibu sih sudah 82 tahun, saya nggak bisa berdebat sama ibu ya. Tapi presiden, kalau cuma 2 tahun, karakter teruji kalau ada kekuasaan. Sekarang saya mau tanya, di mana ada bukti Gibran bisa kerja selama wali kota? Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja? Nah, makanya kita bisa berdebat itu. Saya lebih tahu, makanya saya nggak enak ngomong depan umum. Tapi kalau ibu mau pilih Pak Prabowo pun itu hak ibu. Tapi saya mau sampaikan juga,
tidak fair kalau kita pilih presiden bukan berdasarkan kemampuan kerja. Sebelumnya, putra sulung Presiden pertama RI Soekarno, Guntur Soekarno Putra, mengeluarkan pernyataan berkaitan dengan Presiden Joko Widodo. Ketua Dewan Ideologi DPP PAGMNI itu mengatakan, jika Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Mahfud MD menang, pemerintah berikutnya bisa bebas menjatuhkan keputusan terhadap Jokowi. Tahu saudara-saudara, kalau Ganjar dan Mahfud sudah jadi presiden dan wakil presiden, presiden punya hak prerogatif, gampang itu. Jokowi mau diapain, terserah. Padahal Guntur sebelumnya amat menyanjung mantan gubernur DKI Jakarta itu lantaran sudah membersihkan nama ayahnya dari tuduhan Gerakan 30 September atau G30 SKI. Bahkan pada September 2023 lalu, dia sempat mengusulkan Jokowi jadi pengganti Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP setelah kelar menjabat sebagai presiden. Pak Jokowi mentang-mentang ya iya ada PDI Perjuangan juga. Ini memiliki program merawat pertiwi, maka kami mengapa memberikan suatu catatan yang sangat kuat terkait dengan upaya yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk membangun food estate, tetapi di prakteknya di dalam kebijakan itu ternyata disalahgunakan dan kemudian hutan-hutan malah justru ditebang habis dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan. Dan inilah yang harus kita rawat dengan sebaik-baiknya, bahwa politik itu merawat pertiwi, politik itu merawat kehidupan. Untuk itu mari kita cari pemimpin yang betul-betul punya track record di dalam merawat pertiwi, di dalam merawat kehidupan, di dalam membangun masa depan yang berkemajuan bagi seluruh komponen bangsa kita. Ganjar, skala 1 sampai 10 rapor Pak Jokowi berapa sih sebenarnya? Sebentar Mas Ganjar, ini kita mau disclaimer ya. Ini pertanyaan murni dari panelis ya Mas ya. Bukan dari ya dengan kasus ini jeblok. Poinnya jeblok. Kira-kira poinnya berapa? 1 sampai 10. 5. Terima kasih. Merah itu Mas berarti. Rakyat itu udah tahu selama ini kami memuja-muja mendukung Jokowi, ternyata nipu kita gitu loh. Keluar juga Dengar dulu. Dulu Jokowi minta kita kalahkan Prabowo. Sudah kita kalahkan 2 kali. Sekarang kita disuruh milih Prabowo. Emangnya kelbo? Gampang kali digoblok-goblokin dia. Ya enggak lah. Oke. Rakyat itu pintar. Hati-hati kalian. Pakai effort rate lah, tahapan rate lah. Oke. Itu fakta. Yang saya ngomong, dengar dulu. Yang saya bicarakan ini fakta. Kenyataan. Ya kan? Dia mengatakan selama ini, lihat itu perdebatan presiden 2014-2019 sama dengan Anies Baswedan sama Ganjar nanya Prabowo. Itu juga Jokowi nanya. Ada masa lalu HAM, kemudian ada ini masalah tanah ya. Itu juga. Terus sekarang datang dia dengan innocent, seakan-akan menasihati, janganlah begitu. Jadi menurut Opung Pak Jokowi kemarin memang tampil terbuka, pasang badan untuk membela Pak Prabowo. Menolong Ganjar menang. Gimana caranya menolong Ganjar menang? Dengan bikin kebodohan-kebodohan. Oke. Iya. Bikin langkah-langkah yang dibenci rakyat. Iya. Itu dialektikanya. Kita berterima kasih dengan Jokowi. Oke, jadi dengan Pak karena Jokowi dia melakukan mendukung itu, Prabowo setengah hati. Jadi dengan Pak Jokowi Itu melakukan loh. itu justru membuat, kalau dia tidak setengah hati, dia akan bilang statement pernyataan saya mendukung Ganjar selama ini hapus, tip X. Yang saya bilang rambut putih tidak benar. kan Pak Jokowi orang Jawa, dia nggak mungkin ngomong secara terbuka kayak gitu dong Pung. Orang Jawa, orang dia juga pidato di Gelora Bung Karno. Dia pidato di Gelora Bung Karno. Ganjar Pranowo menang. Waktu itu kan masih mesra sama PDI Perjuangan. Apapun namanya. Yang ku omongin itu ya nggak jadi ya. Itu aku tip X ya. Sekarang Prabowo bukan Ganjar. Berani nggak dia ngomong gitu?